Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penerapan metode kuantitatif dalam sistem penunjang keputusan untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan kami terlebih dahulu, kami dari kelompok 3 bersama saya sendiri yaitu Muhammad Makbul N, kemudian rekan saya M. Nabil Iksan, selanjutnya ada Ahmad Syahid, Farid Zuhdi, Fidel Salim, dan yang terakhir itu ada Aden Lutfil Irsyadi. Pertama-tama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Aden Lutfil. Tetapi sebelum dibawakan sama Aden Lutfil, kami akan membahas tentang apa saja yang akan dibahas. Yang pertama itu pengenalan studi kasus, pendekatan metodologi SPK yang digunakan, cara kerja SPK dalam studi kasus, kemudian yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang oleh Aden Lutfil, silakan. Nah, yang pertama itu pengenalan studi kasus. Jadi studi kasus yang kami ambil yaitu di dalam dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh universitas biasanya adalah memastikan mahasiswanya lulus tepat waktu. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan akademik yang dapat menghambat kelulusan mereka. Tanpa sistem yang tepat, sulit bagi pihak kampus untuk mengetahui siapa saja mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan studi mereka. Nah, sebagai solusinya, beberapa universitas telah mulai menggunakan SPK berbasis metode kuantitatif. Dengan SPK ini, pihak akademik dapat menganalisis berbagai faktor seperti nilai ujian, tingkat kehadiran, jumlah SKS yang diambil, dan partisipasi mahasiswa dalam kelas untuk memprediksi kemungkinan mereka lulus tepat waktu. Nah, sebagai contohnya, sebuah universitas menggunakan sistem berbasis data untuk mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami penurunan prestasi dan memberikan intervensi lebih awal, seperti bimbingan akademik tambahan atau sesi mentoring. Dengan cara ini, universitas dapat membantu mahasiswanya meningkatkan performa akademik mereka sebelum terlambat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fairuz Zuhdi. Baik, pendekatan metodologi SPK yang digunakan. SPK dalam studi kasus ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang mengandalkan angka, data statistik, dan model matematis yang menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Beberapa metode kuantitatif yang digunakan dalam SPK ini meliputi regresi linear, digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai ujian, kehadiran, dan peluang kelulusan mahasiswa. Misalnya, jika mahasiswa dengan tingkat kehadiran lebih rendah memiliki kemungkinan lebih besar mengalami keterlambatan studi, maka universitas bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Selanjutnya, decision tree membantu universitas mengelompokkan mahasiswa berdasarkan faktor-faktor risiko akademik. Misalnya, mahasiswa dengan nilai rendah dalam mata kuliah inti bisa dikategorikan dalam kelompok yang membutuhkan bimbingan akademik tambahan. Lalu, machine learning atau AI-based prediction, model kecerdasan buatan dapat mempelajari pola dari data mahasiswa sebelumnya dan memberikan prediksi tentang mahasiswa mana yang memiliki kemungkinan besar untuk lulus atau mengalami keterlambatan. Pendekatan ini membantu universitas dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid dan bukan hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan subjektif. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Kemudian pada halaman ini, agar sistem dapat memberikan prediksi yang akurat, SPK bekerja melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama ada pengumpulan data, di mana data akademik mahasiswa itu dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti nilai ujian, jumlah SKS yang ditempuh, kemudian tingkat kehadiran, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Kemudian tahapan kedua yaitu pemrosesan data, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bisa menggunakan regresi linear atau machine learning. Sistem akan mencari pola dari mahasiswa sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa dan melihat apakah mereka bisa lulus tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu analisis dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, sistem akan memberikan prediksi mengenai mahasiswa mana yang berisiko untuk tidak lulus tepat waktu.
Selain itu, sistem juga dapat memberikan rekomendasi tindakan, seperti memberikan bimbingan akademik atau mengarahkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tertentu, yang dimana bisa meningkatkan peluang kelulusan mereka. Kemudian tahapan terakhir yaitu tindakan oleh pihak universitas. Universitas kemudian menggunakan informasi dari sistem pendukung keputusan ini untuk menentukan kebijakan akademik yang lebih baik. Misalnya jika menemukan banyak mahasiswa gagal dalam suatu mata kuliah tertentu, maka universitas bisa menyesuaikan metode pengajaran atau memberikan dukungan tambahan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan. Dengan sistem ini, universitas dapat secara proaktif membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu dan bukan hanya bereaksi setelah mahasiswa menghadapi masalah. Baiklah, lanjut ke halaman selanjutnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Pada penjelasan kali ini dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa metode kuantitatif dalam SPK sangat efektif dalam membantu universitas memprediksi kelulusan mahasiswa serta mengurangi angka keterlambatan studi. Dan efektivitas metode kuantitatif dalam SPK itu membantu universitas mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko lebih awal sehingga mereka bisa diberikan intervensi akademi yang sesuai. Dan juga yang kedua ialah mempercepat proses pengambilan keputusan akademik sehingga kampus bisa segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan angka kelulusan. Dan selanjutnya ialah mengurangi tingkat dropout mahasiswa dengan memberikan peringatan dini dan juga bimbingan tambahan bagi mereka yang membutuhkan. Dan ada pula tantangan yang akan dihadapi, yakni kualitas data akademik, yang dimana jika data mahasiswa tidak lengkap atau tidak diperbaharui secara berkala, hasil prediksi bisa menjadi kurang akurat. Tantangan yang kedua ialah ketergantungan pada teknologi, yang dimana jika sistem hanya bisa memberikan rekomendasi berbasis data, namun tetap membutuhkan evaluasi dari dosen dan juga tenaga akademik untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat. Dan adapun rekomendasi yang dapat diberikan yakni universitas perlu memastikan bahwa data akademik mahasiswa lebih lengkap, terstruktur, dan juga diperbarui secara rutin agar sistem dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dan juga SPK bisa dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi AI, kecerdasan buatan, agar mampu memberikan rekomendasi yang lebih personal, misalnya dengan menyesuaikan strategi belajar berdasarkan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Dengan menerapkan metode ini, universitas dapat meningkatkan efisiensi sistem pendidikan mereka dengan membantu mahasiswa mencapai hasil akademik yang lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan saya kelompok 3 atas penjelasannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.